Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Renaldi Rizky Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 250201021301 dari kelas MJ212. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang menjadi tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Saya akan mempresentasikan terkait materi mengenai sistem keuangan non-bank. Dengan fokus pada presentasi kali ini adalah pasar modal dan perusahaan sekuritas. Baik, lanjut ke slide kedua. Kita mulai dari latar belakang. Sistem keuangan merupakan pilar utama penggerak perekonomian. Selain perbankan yang sudah umum kita kenal, lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat LKBB hadir untuk melengkapi berbagai kebutuhan finansial masyarakat dan dunia usaha. Perkembangan LKBB itu sendiri di Indonesia sangatlah pesat dan pasar modal bersama perusahaan sekuritas mengambil peran strategis sebagai wadah yang mempertemukan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan modal secara langsung. Lanjut ke slide selanjutnya. Secara konseptual, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan ke aktivitas produktif. Salah satu bentuk implementasinya adalah pasar modal atau yang dikenal dengan bursa efek, yaitu tempat bertemunya emiten yang membutuhkan dana jangka panjang dengan investor yang memiliki kelebihan dana. Selanjutnya, keberadaan pasar modal memberikan manfaat yang luas bagi tiga pihak utama. Siapa saja? Pertama, bagi investor. Ini adalah instrumen untuk mendapatkan dividen, capital gain, serta sarana diversifikasi portofolio. Yang kedua, bagi emiten itu sendiri. Pasar modal membuka akses pendanaan skala besar tanpa harus terbebani oleh bunga pinjaman bank. Dan yang ketiga adalah bagi negara. Perputaran modal akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan mempercepat roda ekonomi nasional. Selanjutnya, produk yang ditawarkan di pasar modal sangatlah beragam. Contoh seperti kita mulai dari saham sebagai bukti kepemilikan, obligasi sebagai surat utang, hingga reksadana sebagai wadah himpunan investasi. Mekanisme ini tidak berjalan sendiri. Ada manajer investasi yang bertugas mengelola portofolio secara profesional, serta bank kustodian yang berfungsi menyimpan dan mengadministrasikan aset nasabah secara independen. Baik, slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih mekanisme kegiatan sekuritas? Untuk bisa bertransaksi di bursa, masyarakat membutuhkan perantara, yaitu perusahaan sekuritas. Mekanismenya mencakup 4 tahap utama, diawali dengan registrasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah atau dikenal RDN. Selanjutnya, penyetoran modal investasi ke RDN. Dana yang masuk, nasabah dapat melakukan transaksi jual dan beli melalui aplikasi sekuritas. Dan tahap yang terakhir adalah proses settlement atau penyelesaian transaksi yang biasa memakan waktu hingga 2 hari kerja. Baik, slide selanjutnya. Pada objek pembahasan kali ini, saya mengangkat salah satu perusahaan sekuritas yang bernama PT Indo Premier Sekuritas. Lembaga ini merupakan salah satu pelopor yang mendemokratisasi akses investasi retail di Indonesia melalui aplikasi yang bernama iPod. Mereka memungkinkan masyarakat melakukan pembukaan akun sepenuhnya secara online tanpa minimum deposit, serta menyediakan fitur seperti robo-advisor yang membantu nasabah untuk merencanakan skala prioritas investasinya. Selanjutnya,
Pada slide ini saya akan mengangkat kasus aktual yang terjadi di kehidupan nyata sekarang ini, yaitu FOMO investasi. Namun, digitalisasi dan kemudahan akses ini melahirkan tantangan baru. Pasca pandemi, kita melihat fenomena fear of missing out atau dikenal FOMO di kalangan investor muda. Banyak masyarakat yang terjun berinvestasi hanya berbekal sentimen atau rekomendasi dari para influencer di media sosial tanpa memahami apa itu analisis fundamental, teknikal, dan lain sebagainya yang memadai. Sebagai contoh, dalam bertransaksi saham dengan fluktuasi harga yang tinggi, seperti contoh adalah PT Adaro Andalan Indonesia, yang biasa dikenal simbolnya itu AAD, kemampuan analisis teknikal itu mutlak diperlukan. Tanpa pengetahuan untuk membaca chart pattern atau menentukan titik support dan resistance melalui level yang dinamakan level Fibonacci, investor sangat rentan mengambil keputusan yang cenderung dipertimbangkan secara emosional dan akhirnya menanggung kerugian yang besar saat harga terkoreksi. Selanjutnya, jika kita analisis fenomena ini memiliki dua sisi, seperti mata pisau, ada yang tajam, ada yang tumpul. Sama halnya ini ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, hal ini secara masif meningkatkan inklusi keuangan dan membentuk kesadaran investasi jangka panjang bagi generasi milenial. Namun resiko negatifnya juga sangatlah fatal, mulai dari tingginya potensi capital loss, risiko manipulasi harga oleh oknum tertentu, hingga timbulnya tekanan psikologis bagi nasabah. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi 3 akar permasalahan dari kasus tersebut. Pertama, adanya ketimpangan yang besar antara tingkat inklusi dan literasi keuangan. Yang kedua, berkembangnya mentalitas pragmatis di masyarakat yang menganggap pasar modal sebagai sarana cepat kaya, bukan wadah investasi jangka panjang. Ketiga, kurangnya manajemen risiko di mana banyak nasabah yang menggunakan uang panas atau pinjaman berisiko untuk bertransaksi saham spekulatif. Selanjutnya, peran OJK untuk di bidang pasar modal. Untuk memitigasi permasalahan ini, peran OJK sangatlah krusial. OJK harus melakukan pengawasan proaktif agar perusahaan sekuritas senantiasa mematuhi standar perlindungan konsumen. Selain itu, diperlukan juga regulasi yang tegas terhadap tata cara penawaran investasi serta mengoptimalisasi satgas untuk memberantas praktik investasi ilegal. Selanjutnya, berdasarkan analisis tersebut, saya mengajukan 3 rekomendasi solusi. Yang pertama itu adalah penerapan edukasi di dalam aplikasi yang sifatnya wajib. Sekuritas wajib mensyaratkan nasabah harus lulus modul edukasi sebelum membuka fitur transaksi berisiko tinggi. Yang kedua adalah penerapan profiling risiko yang ketat untuk menyeleksi instrumen yang sesuai dengan profil nasabah. Dan yang terakhir, pemberian sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar di pasar modal. Next, ke slide selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan sekuritas memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam memperluas akses permodalan dan investasi. Namun, kemajuan teknologi digital dalam layanan keuangan ini harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi masyarakat dan pengawasan regulasi yang kokoh agar tercipta sistem keuangan yang sehat dan produktif. Berikut daftar pustaka yang kami akses untuk membuat materi. Dan demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.